Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, now we are coming to meeting 12. Miss itu langsung share screen aja ya. Jadi hari ini kita akan membahas meeting 12 ya, teman-teman tidak berasa sudah ada di meeting sekarang. Nah, meeting 12 kali ini itu temanya adalah What's this for? Kegunaannya apa sih gitu. So, kita akan membahas beberapa fungsi dari macam-macam alat ya. Nah, di snapshot dulu, kira-kira apa sih background dari pembahasan tema kali ini? Circle the things that you use every day or almost every day. Jadi coba kalian lingkari beberapa benda di bawah ini yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Well, kalau saya sih, I will circling maybe apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Oh, mungkin pocket calculator. Tapi kalau ini pocket calculator ini ya udah berbentuk HP ya teman-teman ya. Kalau yang lain kayaknya nggak ada deh. Ya jadi maybe we will skip this. Nah kalau dari gambar yang teman-teman lihat di sini ya, di sini ada beberapa gambar ya, di mana alat ini ditemukan pada tahun-tahun yang sudah tertera. Misalnya kayak microwave oven itu semenjak 1945 itu sudah ada microwave oven, ada telepon answering machine gitu kan. Itu ditemukan pada tahun 1949. Terus ada pocket calculator di tahun 1970, ada video games, ada VCR, ada Walkman, ada cellphone, and the last ada World Wide Web. Nah, ini tujuannya apa, Miss? Kok harus disepil tahunnya ya? Ini untuk pengetahuan teman-teman saja ya, bahwa beberapa alat di atas itu ditemukan di tahun-tahun tersebut. And then perspective or computer usage. How do you use your computer or how would you use a computer if you had one? Listen and respond to the statements. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih punya komputer itu kira-kira tuh kegunaannya apa sih? Yang pertama, I use would I use or would use a computer ya untuk apa? Pertama, to send and receive an email. Apakah kalian menggunakan komputer atau laptop kalian untuk menerima email? Apakah sering? Kalau sering, maybe you can checklist this often gitu ya. Kalau enggak, berarti ya lumayan lumayan sering berarti sometimes. Kalau hardly ever, ya sekali doang dalam seumur hidup gitu kan. Mungkin ya di centang ini. Kalau never, nggak pernah sama sekali, ya berarti centangnya never. Kalau saya sih, kalau use a computer itu ya pastinya to send and receive an email, of course. Terus playing bills, kayaknya enggak. Playing a game, yes. Terus to find information on the web, maybe often. For doing school assignment, often juga. To learn languages, sometimes. For writing letters, sometimes. To check the weather, hardly ever. Karena sudah ada di sini ya, sudah ada di HP ya. Jadi untuk checking the weather itu ada di HP. And then to read the news, mungkin hardly ever karena mostly the newsnya di HP. For downloading the music juga hardly ever karena semuanya ada di HP ya. So that is how we use a computer, right? Lanjut, nah ini dia di grammar focus. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang gerunds ya teman-teman. Gerunds itu adalah kata kerja yang dibenarkan dengan cara kita membentuknya menggunakan verb ing. Ya kan? Nah sekarang yang namanya kata kerja yang dibendakan gitu kan. Kedudukannya itu kata kerja tapi dibendakan sehingga menjadi noun. Itu ada dua macam. Selain gerund itu ada to infinitive. Ya, jadi to infinitive itu adalah kata benda juga gitu. Gimana Miss cara pakainya? Teman-teman bisa lihat di dalam patterns-nya. Di sini ada verb plus to infinitive. Terus di sini juga ada verb plus object plus to infinitive. Di sini ada verb plus object plus to infinitive or without to infinitive. Miss bingung nggak bisa
ini maksudnya gimana gitu. Pokoknya gini, yang namanya to infinitive itu digunakan apabila teman-teman ingin menulis bahasa Inggris dengan dua kata kerja. Oke? Jadi, gampangnya itu kalau kalian mau menulis dua kata kerja dalam satu kalimat, yang satu menjadi verb, yang satunya menjadi to infinitive. Seperti itu. Coba Miss akan buat ini deh, biar teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, ini dia how to use to infinitive. Jadi to infinitive itu gampangannya seperti ini ya. Apabila when you want ya, jadi usage-nya itu to write verb and add verb. Maksudnya gini, mungkin di bahasa Indonesia aja ya. Untuk menulis dua kata kerja, kita harus merubah salah satunya menjadi kata benda. Misalnya, I want to go. Nah, di sini teman-teman bisa berfokus pada I sebagai subjek, right? Terus kemudian want itu sebagai verb pertama, ya kan? Nah, dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat harus hanya ada satu kata kerja saja. Maka to infinitive ini menjadi kata benda. Right? Jadi kegunaannya itu adalah sebagai kata benda. Nah, I wanna go. Misalnya to mall. Gitu ya. Berarti I ini sebagai subjek, want sebagai verb satu. Terus di sini ada to go. Nah, to go ini merupakan to infinitive. Oke, jadi I wanna go to mall itu adalah I wanna go. Want-nya sebagai verb, to go-nya sebagai to infinitive. Jadi mudah saja, to infinitive itu digunakan sebagai kata benda gitu ya. Ini want-nya verb satu, berarti to infinitive-nya apa ya, Miss? Ini noun gitu. As simple as that. Alright guys, jadi semoga penjelasan ini bisa kalian mengerti ya. Karena cukup mudah sekali untuk dapat mengerti hal ini. Kalau kita lihat di example-nya, di sini ada I wanna go to the cinema, ya kan? I subject, want verb pertama, to go itu to infinitive. I want her to go to the cinema. Ini juga sama aja ya teman-teman, cuma di sini to go-nya itu sebagai to infinitive setelah objek. Ini juga sama ya, di sini ada she makes me cry. Miss, boleh nggak sih Miss kalau di sini nggak ada to infinitive-nya? Kalau di sini namanya bukan to infinitive teman-teman, tapi infinitive saja. Infinitive itu hanya verb satu saja gitu ya. Jadi ini kedudukannya tetap sebagai noun gitu. Kalau untuk gerund Miss, ya kemarin kita udah ya teman-teman ya untuk membahas gerund itu adalah kata kerja yang menggunakan. Cara menulisnya itu adalah setelah kata kerja, ya kan? Misalnya kayak gini ya kemarin ya, I regret telling you. Tell itu kan kata kerja. Kalau kita bendakan, tambahin verbing aja belakangnya menjadi telling. Nah, ini menjadi gerund ya. I regret telling him the secret. To start to rain, it started to rain. Nah, to rain sama raining ya. Ini perbedaannya bisa teman-teman lihat ya bahwa kalau yang started to rain itu to infinitive. Kalau it started raining itu gerund. Jadi mudah saja teman-teman untuk membedakan to infinitive sama gerund itu mereka berdua sama-sama kedudukannya sebagai kata benda, hanya penulisannya saja yang berbeda ya. Kemudian, perbedaan gerund sama to infinitive tuh apa, Miss? Let's see below. Nah, the difference between
Gerund and to infinitive. Apa sih sebenarnya perbedaan gerund sama to infinitive? Nah, kalau gerund ini teman-teman, ini noun yang dimana kemungkinan untuk terjadi sangat, maksudnya gini, nggak bakal langsung terjadi gitu loh, kayak masih kemungkinan untuk terjadinya itu ketunda gitu ya. Kalau to infinitive itu pasti terjadi gitu. Misalnya, I want playing with you. Nah, di sini tuh ada rasa kayak sebenarnya tuh nggak 100% playing with you gitu kayak. Sebenarnya ngajak tuh 50% aja gitu ya. Tapi kalau I want to play with you. Nah, kalian tuh bener-bener kayak pengen banget main sama kamu gitu loh. Jadi kalau yang jarang tuh kayak rada basa-basi aja, tapi kalau yang to infinitive tuh yang 100% ayo dong, mau dong, ayo main kita main bareng kayak gitu. Jadi perbedaan itu adalah itu ya teman-teman ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa yang jaren itu yang oh enggak mostly itu enggak bakal 100% terjadi lah. Tapi kalau yang to infinitive tuh pasti terjadi. Misalnya it start raining. Nah, sorry, bukan it start raining. It start running ya. Raining itu kan hujan. Berarti ini tuh masih kayak jogging kecil gitu ya. Tapi kalau yang it start to run. Nah, ini kayak udah lari kencang gitu. Jadi kalau yang jarang tuh yang masih icik 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 icik. Tapi kalau yang to infinitive tuh udah yang lari kencang bus 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 gitu. Itu biar teman-teman bisa mudah pahamin aja ya. Jadi saya pakai bahasa kayak gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Lah, mudah banget lah ini. Lanjut. What do you know about this technology? Complete the phrases in column A with informations from column B, then compare with a partner. Kalau ini ya cuman untuk kegunaan aja ya teman-teman ya. Misalnya kayak satellites are used to apa? To study the world weather misalnya. Kalau robots are sometimes used, kalau robot apa? Untuk apa kira-kira kalau robot? Miss, robot tuh sekarang tuh bisa make travel reservation sendiri loh gitu. Emang iya gitu. Ya, nanti coba teman-teman sesuaikan aja gitu. Misalnya robot itu untuk help the people. Nah, itu baru bisa kita kategorikan robot gitu ya. Kalau cellphone untuk apa? Send text message. Kalau di internet, ya of course untuk store encyclopedia maybe. Kalau di NA fingerprint, untuk identifying criminals. Kalau CD-ROM itu untuk bisa apa ya, perform dangerous task maybe ya, atau mungkin bisa apa ya, play a video like that, atau save the documents gitu. Jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri. Ya ini untuk pengetahuan saja, nggak usah di inilah. Ini juga kita skip aja. Nah, terus lanjut ini. Conversations. Can I borrow your phone? Nah, ini ada dua orang ya, ada Jenny sama Richard. Dari Jenny dulu, can I borrow your phone to call my boss? Nah, ini kan ada to infinitive ya. Borrow ini adalah verb pertama. Mas, to call ini adalah to infinitive. Berarti to call ini bener-bener urgent banget pengen 100% nelfon bosnya. I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Kata Richard, aku nggak percaya deh kamu sampai sekarang belum punya HP gitu ya. Ini HP gue gitu ya. Thanks, now what do I need to do? Terus jadi nanya, terus aku harus kayak gimana nih yang pertama? Terus Richardnya kasih petunjuk. First of all, be sure to turn it on. Pertama, kamu harus turn it on.
Nyalain dulu HP-nya ya. To turn. To turn ini juga infinitif, teman-teman. Kenapa kok ada infinitif di sini, Miss? Karena di sini ada be, ya kan? Jadi pasti yang namanya to infinitif itu diikutin oleh verb pertama dulu, gitu ya. And don't forget to dial. Nah, ini juga nih, ada forget, ini verb pertama, terus ada to dial, dial ya, chord. To dial itu apa ya, kayak mencet kode areanya, misal kayak +62 gitu kan, warga +62 Indonesia gitu kan. Oke, I can see the number, but I can't hear anything. Katanya Jenny, aku bisa lihat numbernya, tapi aku nggak bisa dengar apapun. Yeah, that's because you haven't pressed the call button. Katanya kamu juga ini belum apa pressing call buttonnya yang nggak akan bisa bunyi lah gitu. Oh God, it's ringing. Nah, India, it's ringing. Apakah ini Jaren? Bukan ya, teman-teman, karena di sini ada to be. Ingat kalau it's ringing, berarti to be plus verb itu jatuhnya ke present continuous, right? Kalau Jaren itu tidak ada to be di depannya. Oke, lanjut. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. Nah, jadi katanya itu jangan over excited ya, jangan terlalu berlebihan. Karena nanti akan ada voicemailnya gitu. Yeah right, it's a recording. Nah, kata Jenny, ya bener banget nih. Sekarang lagi recording, lagi ngerekam nih. Oke, make sure to hit the end button or else she'll leave our conversations on his voicemail. Katanya jangan lupa dipencet yang merah ya atau end button atau apa ya, panggilan berakhir agar apa conversationnya itu tidak terrecord ke voicemailnya. Okay, that was the conversation to use to infinitive, right? Ih, gampang banget ya, Miss. Iya. Lanjut, ini ada imperative and infinitive for giving suggestions. Sebenarnya kita udah belajar infinitive, right? Kemarin, sorry, imperative ya. Imperative itu kan kata perintah ya kan. Kemarin kita udah belajar how to talk with students to teacher or maybe teacher to students, right? Jadi sekarang kita lebih belajar ke bagaimana penggunaannya saja dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. First of all, dari be sure to turn it on. Ayo, make sure ya, jangan lupa dinyalain dulu. Don't forget to dial. Jangan lupa dipencet gitu kan. And then make sure to hit the end button. Semua ini adalah imperatif. Jadi kayak kalimat suruh gitu kan. Remember to pay all the bill every month. Jangan lupa bayar. Try not to talk for too long. Jangan terlalu banyak berbicara gitu ya. Look at the suggestions. Which ones refer to an alarm system? Yes. Cell phones, laptop, computer. Think of another suggestions for each thing. Nah, kalau ini ya kayak misalnya kita dikasih case gitu kan. Kamu lebih milih ke cell phone atau laptop gitu. Nah, ini teman-teman nanti ya disuruh membuat kalimat imperatif berdasarkan tema ini. Tapi menurut saya nggak usah. Ya, kita skip aja bagian ini ya. Yang penting untuk pengetahuan aja ya. Oke, lanjut. Oh, ini tentang free advice. Jadi teman-teman, you can give a comment for the advice ya. Misalnya ini camcorder. Nah, write the name of each item in the chart. You can give the comment for that advice. Misalnya CD Walkman itu untuk apa? Motorbike itu untuk apa? Camcorder itu untuk apa gitu ya. Oke. That's all for today, teman-teman. Materinya memang cuma to infinitive sama ajaran aja. Jadi, teman-teman, ini bisa buat menjadi apa ya, pengetahuan tambahan ya mengenai bagaimana cara menggunakan to infinitive dan bagaimana cara membedakannya dengan gerund. Itu saja untuk hari ini, teman-teman. Silahkan pantau grup karena akan ada tugas dari saya. Sekian, thank you for all of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye guys. Have a nice day.